Kamu tahu lagi dalam kamarku 9 wali itu ada di kamarku. Waduh, jelas ya kalimatnya ya, 9 wali itu ada di kamarku katanya. Ngapain? Gurunya aku jago sombong. Ini gurunya aku. Ya memang kan guru sekumpul nih ngaku-ngaku terus ya. 9 wali ada di situ. Edo Tensei Orochimaru membangkitkan 4 Hokage itu. Rasulullah tidak tahu tentang ruh, teman-teman. Hakikat ruh Nabi Muhammad tidak tahu. Padahal Rasulullah bisa diberitahu oleh Allah. Bentuknya ruh begini, ruh itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat ke-85. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan reaction lagi kepada kejanggalan pernyataan dari muridnya Guru Sekumpul, yaitu Udin. Ya, Udin ini memberikan statement di depan publik. Katanya Guru Sekumpul menyampaikan kalau para wali sedang ada di kamarnya. Katanya begitu. Para wali kumpul di sana. Allahu Akbar. Baik teman-teman, coba kita langsung reaction saja seperti apa video pernyataannya. Nah, orang itu juga nang waktu hendak ziarah kemana? Hendak ziarah ke Jawa, hendak ziarah ke Wali Songo. Begitu ziarah ke Wali Songo, begitu ziarah ke Wali Songo, minta izin non goro, goro, ulun hendak ziarah ke Wali Songo. Ini berada di rumah guru nih. Ini kan ada begayaan sih berpendar langsung aku di ulun seorang mata ulun seorang menyaksikan ke dalam dusta. Begitu sih hendak ziarah ke Wali Songo, ujar abah guru napa? Ujar guru sekumpul. Kami sini ziarah ke sana kah? Kamu tahu lagi dalam kamarku 9 wali itu ada di kamarku. Waduh, jelas ya kalimatnya ya, 9 wali itu ada di kamarku katanya. Ngapain? Gurunya aku jago sombong. Ini gurunya aku. Ya memang kan Guru Sekumpul nih ngaku-ngaku terus ya. Ngaku-ngaku gurunya para wali dan ngaku-ngaku juga punya surga sendiri dan mampu mengeluarkan siapapun dari neraka masuk ke surga. Pokoknya semua diakui. Dimana semua yang diakui oleh Guru Sekumpul tidak pernah Nabi Muhammad lakukan. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah mengaku-ngaku seluruh para nabi ini hadir ke haribaanku gitu. Aku yang ngajarin seluruh nabi. Tidak pernah ada riwayat seperti itu. Atau Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i pernah ngomong kepada murid-muridnya, mengajari para tabi'in. Saya gurunya para sahabat, saya gurunya para orang soleh terdahulu gitu. No, tidak ada riwayatnya teman-teman. Saya mau dengar secara full barusan, tetapi pasti saya potong. Coba ulang. Dibuka kamar tuh di guru, melihat itu 9 wali songo ada di kamar itu. Waduh, melihat, jadi kelihatannya wali songonya kelihatan. Jadi 9 wali itu ada di kamar Guru Sekumpul. Atau melihat apa itu? Allahu Akbar. Kalian percaya? Kalian percaya gak? Ya kan ada memang pernyataan dari Guru Sekumpul kalau semua wali-wali itu adalah bawahannya Guru Sekumpul. Jadi Guru Sekumpul ini di atasnya wali. Semua wali bawahannya dia begitu. Jadi wajar kalau para wali itu ngumpul di tempat dia, di kamar dia. 9 wali ada di situ. Edo Tensei Orochimaru membangkitkan 4 Hokage itu. Edo Tensei no Jutsu. Nauzubillahimindzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari faham-faham seperti ini. Ya Allah, khurafat. Coba kita dengarkan lagi. Begitu ziarah ke Wali Songo, minta izin non goro. Minta izin. Guru, ulun hendak ziarah ke Wali Songo. Ini berada di rumah guru nih. Ini kan ada begayaan sih berpendar langsung aku di ulun seorang mata ulun seorang menyaksikan ke dalam dusta. Begitu sih hendak ziarah ke Wali Songo, ujar abah guru napa? Ujar guru sekumpul. Kami sini ziarah ke sana kah? Kamu tahu lagi dalam kamarku 9 wali itu ada di kamarku. Gurunya aku jago sombong. Gurunya dibuka kamar tuh di guru, melihat itu 9 wali songo ada di kamar itu. Dongeng. Ini karamat ngarannya. Karamat. Oh ini karomah. Karamat. Oh ini karomah. Tapi kalau wow kan pahamnya, kan percayanya. Kalau bukan
Jin tomang nggak percayanya. Karomah ngajarin arwah, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Perkataan ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Kasihanlah, ruhnya lagi diam di rumah, jasadnya di kuburan. Terus ngapain jasadnya di situ, kasihan sendirian? Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan, menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam? Sebaliknya, kalau kita tidak lolos untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa masih nyawanya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau berkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam tubuh badan kita saat kita dikuburkan. Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi mungkar nakir. Kalau anda lagi menikmati bahagia, berarti akan merasakan kenikmatan tersebut bukan hanya jasad kita, tapi jasmani dan rauhani kita. Kalau ruh kita terpisah dan dia diam di rumah untuk melihat kondisi dan keadaan di rumahnya, bagaimana keluarganya. Terus kalau ada di antara keluarga, ketika ada ruh seorang meninggal, dia masuk ke rumahnya. Ternyata istrinya tak nangis setiap malam. Pasti dia sakit hati. Bukan sakit hati, ya sakit ruh. Apalagi kalau istrinya nikah. Kok malah tinggalin aku meninggal malah kamu nikah. Berarti ruhnya lagi sibuk urusan keluarga. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Kalau kita lagi di alam kubur disiksa, na'udzubillah min zalik, berarti ruh kita akan kesibukan dengan azab. Na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala. Kalau kita di sini mau berbicara tentang ruh, kan bisa melihat ruh. Artinya kan itu ruh. Ruhnya Wali Songo. Wali Songonya kan sudah wafat. Jadi jasad tidak akan mungkin bisa bangkit kembali. Yang bangkit adalah ruh. Yang dipanggil adalah ruh. Ruhnya ngaji ke guru sekumpul. Intinya mereka melihat ruhnya para Wali Songo di situ. Atau kalau tidak percaya itu Wali Songo, berarti mereka jin tomang katanya. Mari kita kembalikan kepada Al-Quran, teman-teman. Yaitu Rasulullah saja. Rasulullah sendiri tidak tahu tentang ruh. Rasulullah tidak tahu tentang ruh, teman-teman. Hakikat ruh, Nabi Muhammad tidak tahu. Kenapa Rasulullah tidak tahu perkara ruh? Padahal Rasulullah bisa diberitahu oleh Allah. Bentuknya ruh begini, ruh itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat ke-85, dan mereka bertanya kepadamu perihal ruh. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah, roh itu termasuk urusan Allah. Dan kamu tidak diberikan pengetahuan mengenai hal itu, melainkan hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Kita tahu bahwa ruh itu seperti yang Rasulullah sebutkan. Pengetahuan yang Rasulullah tahu mengenai ruh, yaitu 40 hari kita selama menjadi setetes mani di dalam rahimnya seorang perempuan. Dan kemudian setelah 40 hari menjadi segumpal darah. Dan setelah 40 hari menjadi segumpal daging. Dan setelah 40 hari lagi datanglah malaikat untuk meniupkan ruh kepada segumpal daging itu. Lalu dicatatlah 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, kebahagiaannya, atau kecelakaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, di sini perihal ruh saja Rasulullah diberikan pengetahuan hanya sedikit. Dan bagaimana mungkin ada manusia akhir zaman bisa melihat ruhnya Wali Songo? Kata Imam Syafi'i, apabila ada orang yang mengaku-ngaku melihat yang gaib, apa itu yang gaib? Yaitu antara melihat jin, malaikat, ataupun ruh. Yang itu sejatinya tidak dapat dilakukan oleh manusia. Maka apabila ada orang yang mengaku-ngaku hal seperti itu, kecuali Nabi,
maka persaksiannya akan tertolak. Ya, persaksiannya tertolak alias apa? Mendongeng, mengada-ada. Orang yang mengaku-ngaku bisa melihat yang gaib ini, mereka itu pendongeng. Ya, orang yang melihat wujud asli jin, kata Imam Syafi'i, mengaku-ngaku bisa melihat jin, maka persaksiannya itu tertolak. Kecuali jin merupai makhluk yang ada di dunia, teman-teman. Baru bisa menyerupai anjing hitam, menyerupai ular, bahkan bisa menyerupai manusia. Tetapi wujud aslinya tidak akan bisa dilihat. Begitu. Betapa luar biasanya apabila di dalam kamarnya Gurus Kumpul ada 9 wali. Apa itu? Arwah. Arwahnya para wali. Atau jin tuh menyerupai wali. Auzubillahi min dzalik. Ya teman-teman, ini adalah sesuatu yang bagi saya pribadi khurafat.